kembali lagi dengan saya Dea Ayu Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN mode Trump. Tetapi sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN mode Trump, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu VLAN. VLAN sendiri ini adalah sebuah protokol yang memungkinkan pembuatan beberapa jaringan dalam satu segmen jaringan yang sama. Jadi cara kerja VLAN ini, switch hanya akan meneruskan paket yang berasal dari interface VLAN ke interface lainnya yang VLAN ID-nya sama. Oke, langsung saja kita ke cara-caranya, yaitu kita akan masuk di aplikasi Cisco Packet Tracer. Baiklah, langsung saja kita akan masuk di aplikasi Cisco Packet Tracer. Tapi sebelum kita masuk di konfigurasi VLAN mode Tran ini, yang harus kita siapkan yaitu 2 buah switch yang 2960 yang ini. Kita akan memasangkan 2 switch. Kemudian 8 buah PC, lalu kita akan menghubungkan switch ke switch menggunakan kabel, yaitu kabel cross. Kita beri fast Ethernetnya, kita kasih fast Ethernet 0/9. Ini juga kita kasih sama seperti pada switch 0, yaitu fast Ethernet 0/9. Kemudian kita akan menghubungkan switch ke PC 0, PC 1, PC 2, PC 3 sampai PC 7 menggunakan kabel straight. Kita akan memberi fast Ethernet 0/1 pada PC 0. Kita beri secara berurutan hingga PC 7. Kemudian setelah kita selesai memasangkan semua kabelnya, kita akan mengkonfigurasi pada switch 0. Kita klik 1 kali pada switch, lalu kita akan masuk pada konfigurasi, kita klik CLI, lalu pada tampilan ini kita klik enter. Lalu
kita akan masuk di perintahnya, yaitu perintah pertama kita akan masukkan enable, kita singkat saja menjadi N. Kemudian perintah kedua kita masukkan configure terminal, lalu enter. Setelah itu kita masukkan VLAN 10, lalu enter. Kemudian pada tahap ini kita akan memberi nama pada VLAN. Kita beri nama sesuai keinginan kita. Di sini saya akan memberi nama name ruang guru. Jika sudah memberi nama, lalu kita enter. Kemudian kita akan memasukkan lagi VLAN 20, lalu enter. Lalu kita akan memberi nama sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan memberi nama ruang perpustakaan. Lalu enter. Setelah itu kita akan memasukkan VLAN-nya, yaitu VLAN 30. Karena di sini kita akan membuat VLAN ID hingga VLAN 40. Lalu kita akan memberi nama pada VLAN 30. Di sini saya akan memberi name ruang DEA. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita akan masukkan VLAN 40, lalu enter. Kemudian kita akan memberi nama dengan name ruang belajar, lalu enter. Kita akan memasukkan interface fast Ethernet 0/1, lalu kita klik enter. Lalu kita akan memasukkan perintah switch port access VLAN 10. Jadi interface fast Ethernet 0/1 akan bisa terhubung ke VLAN 10. Lalu enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah interface fast Ethernet 0/2, lalu enter. Kemudian kita akan memasukkan lagi perintah switch port access VLAN 10 agar interface fast Ethernet 0/2 ini dapat terhubung ke VLAN 10. Lalu kita enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah interface fast Ethernet 0/3, lalu kita klik enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah switch port access VLAN 20 agar interface fast Ethernet 0/3 ini dapat terhubung ke VLAN 20.
lalu enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah interface fast Ethernet 0/4, lalu enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah lagi switch port akses VLAN 20 agar interface fast Ethernet 0/4 ini dapat terhubung ke VLAN 20. Lalu kita klik enter. Kemudian kita keluar dari konfigurasi pada switch 0, kita masukkan perintah exit, lalu exit lagi. Lalu kita minimize saja. Kemudian kita akan mengkonfigurasi lagi pada switch 1. Kita masuk, kita klik CLI, lalu kita enter. Pada tahap ini kita klik saja enter. Lalu kita masukkan perintah enable, lalu enter. Kemudian kita akan masukkan perintah configure terminal, lalu enter. Kemudian kita akan memasukkan interface fast Ethernet 0/5, lalu enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah switch port akses VLAN 30 agar interface fast Ethernet 0/5 ini dapat terhubung ke VLAN 30. Lalu enter. Kemudian kita masukkan lagi perintah interface fast Ethernet 0/6, lalu enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah switch port akses VLAN 30 agar interface fast Ethernet 0/6 ini dapat terhubung ke VLAN 30. Lalu kita klik enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah interface fast Ethernet 0/7. Lalu kita klik enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah switch port akses VLAN 40. Lalu kita klik enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah interface fast Ethernet 0/8. Kemudian kita enter. Lalu kita akan memasukkan perintah switch port akses VLAN 40 agar interface fast Ethernet 0/8 ini bisa terhubung ke VLAN 40. Lalu kita klik enter. Kemudian kita keluar dari perintah ini, kita klik saja exit. Lalu kita klik exit lagi. Kemudian perintah selanjutnya yaitu untuk menghubungkan switch 0 ke switch 1, kita enter. Kemudian kita masukkan perintah enable, lalu enter. Kemudian kita masukkan perintah configure terminal, lalu enter.
Kemudian kita masukkan interface fast Ethernet 0/9. Lalu kita klik enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah switch port mode access. Lalu enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah switch port mode tran. Lalu kita klik enter. Kemudian kita masukkan perintah exit untuk keluar dari perintah menghubungkan switch ke switch. Kita masukkan perintah exit lagi. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti kita sudah selesai mengkonfigurasi VLAN mode tran. Kemudian kita akan memasukkan IP address-nya. Kita klik pada setiap PC, kita klik, lalu kita berikan IP. Di sini saya akan memberi IP 192.168.10.1. Lalu kita akan memberi IP juga pada PC 1. Kita klik, lalu kita masuk di desktop, lalu kita pilih IP configuration, lalu kita masukkan IP 192.168.10.2. Kita juga akan memberi IP pada PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6, PC 7. Pada PC 2 dan PC 3 kita akan memberi IP 20.1 dan 20.2. Sedangkan pada PC 4 dan PC 5 kita akan memberi IP 30.1 dan 30.2. Kemudian pada PC 6 dan PC 7 kita akan memberi IP 40.1 dan 40.2. Kemudian kita akan menguji dengan cara menggunakan Simple PDU. Kita akan
mencoba mengirim paket dari PC 0 ke PC 1. Apakah terhubung atau tidak? Jika ada keterangan pada LED statusnya yaitu sukses, berarti konfigurasi yang tadi kita telah lakukan berarti berhasil. Kita coba lagi pada PC 2 dan PC 3. Hasil dari PC 2 dan PC 3 sama seperti PC 0 ke PC 1, yaitu berhasil. Kita uji lagi pada PC 4 dan PC 5. Sukses. Sukses juga. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan tentang bagaimana cara mengkonfigurasi pilihan mode terang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Lestari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi routing statis. Tapi sebelum saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana cara mengkonfigurasi routing statis ini, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan routing statis. Routing statis adalah suatu cara atau metode routing yang dilakukan dengan cara memasukkan rute-rute ke dalam tabel routing secara manual oleh administrator jaringan. Jadi, langsung saja kita akan masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Kemudian jika kita sudah masuk di aplikasi Cisco Packet Tracer, yang kita butuhkan dalam pembuatan routing statis ini yaitu 2 buah router PT, kemudian 2 buah switch PT, lalu buah-buah PC pada setiap switch. Kemudian kita akan menghubungkan router 0 ke router 1 dengan menggunakan kabel DCE. Kemudian kita akan memilih serial 2/0 pada router 0. Kemudian pada router 1 juga kita akan memilih serial 2/0. Kemudian kita akan menghubungkan router 0 ke switch 0 dengan menggunakan kabel strike. Lalu kita akan memilih fast Ethernet 0/0. Kemudian pada switch 0 kita akan pilih fast Ethernet 0/1. Sama juga seperti router 1 ke switch 1 kita akan memilih fast Ethernet 0/0. Lalu pada switch 1 yaitu kita pilih fast Ethernet 0/1. Kemudian kita akan menghubungkan switch 0 ke PC 0. Kita pilih fast Ethernet 1/1. Kemudian pada PC 1 kita akan memberi fast Ethernet 2/1. Sama juga seperti PC 2 dan PC 3, kita mengikuti dengan fast Ethernet fast Ethernet 1/1 untuk PC 2. Lalu fast Ethernet 2/1 untuk PC 3. Lalu kita akan memberi keterangan seperti IP, kemudian kabel,
agar kita tidak bingung saat mengkonfigurasi. Jika kita sudah memberi keterangan pada setiap router
switch dan PC, kita akan mengkonfigurasi pada router 0. Pertama-tama kita klik pada gambar router 0 ini, kemudian kita pilih CLI. Lalu pada tampilan seperti ini kita akan mengisi dengan perintah no, lalu enter, kemudian enter lagi, kemudian kita akan masukkan perintah enable configure terminal, kemudian kita akan masukkan lagi perintah interface serial 2/0. Lalu kita klik enter, kemudian kita akan masukkan IP addressnya, yaitu 192.168.20.1 255.255.255.0. Kemudian kita enter, lalu kita akan masukkan perintah clock rate 64.000. Lalu kita klik enter. Kemudian kita akan masukkan perintah no shutdown, kemudian enter, lalu kita akan masukkan perintah interface fast ethernet 0/0, lalu enter, kemudian kita akan masukkan perintah memasukkan IP, yaitu IP address 192.168.1.1 255.255.255.0. Lalu kita klik enter. Kemudian kita akan masukkan perintah lagi no shutdown. Kemudian kita akan masukkan perintah exit untuk keluar dari konfigurasi router 0. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi agar router 0 dapat terhubung ke router 1 dengan cara kita klik enter pada tombol keyboard, lalu kita masukkan perintah enable, kemudian configure terminal, lalu enter, kemudian kita akan masukkan perintah IP route 192.168.2.0 spasi 255.255.255.0 spasi 192.168.20.2. Lalu kita klik enter, kemudian kita masukkan perintah exit. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti kita sudah selesai mengkonfigurasi pada router 0. Kemudian kita akan mengkonfigurasi lagi pada router 1.
Pertama kita klik gambar pada router 1, kemudian kita pilih CLI, lalu pada tahap ini kita akan masukkan perintah no, kemudian enter, kemudian kita enter lagi, kemudian kita akan masukkan perintah enable, kemudian configure terminal, kemudian pada tahap ini kita akan memasukkan perintah interface serial 2/0, lalu enter, kemudian kita akan memasukkan IP nya, yaitu IP address 192.168.20.2 spasi 255.255.255.0. Kemudian kita klik enter, kemudian kita akan memasukkan perintah clock rate $64.000, lalu kita klik enter. Kemudian pada tahap selanjutnya kita akan masukkan perintah exit, kemudian kita enter, lalu kita akan memasukkan perintah interface flash ethernet 0/0, lalu kita klik enter. Pada tahap selanjutnya kita akan memasukkan IP address-nya, yaitu 192.168.2.1 spasi 255.255.255.0. Kemudian kita klik enter. Kemudian pada tahap selanjutnya kita akan memasukkan perintah no shutdown, lalu kita klik enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah exit untuk keluar dari konfigurasi router 1. Exit lagi. Jika kita telah selesai mengkonfigurasi router 1, kita akan mengkonfigurasi lagi router 1 agar bisa terhubung ke router 0. Dengan cara kita klik enter, kemudian kita akan memasukkan perintah enable, kemudian perintah selanjutnya yaitu configure terminal, lalu enter. Kemudian kita akan masukkan IP route, yaitu 192.168.1.0 spasi 255.255.255.0 spasi 192.168.20.1. Kemudian kita klik enter. Pada tampilan seperti ini, kemungkinan ada penulisan kata yang salah. Di sini saya salah menuliskan, yaitu IP address, sebenarnya yang harus dituliskan yaitu IP route. Lalu kita klik enter.
Kemudian kita akan memasukkan perintah exit untuk keluar dari konfigurasi ini. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti kita telah selesai mengkonfigurasi langkah-langkah dari konfigurasi router 1. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu kita akan menguji koneksi pada router 0 ke router 1, PC 0 ke PC 1, PC 2 ke PC 3 dengan menggunakan Simple PDU. Jika keterangannya sukses, maka telah berhasil terhubung ke tujuan. Kita akan menguji pada router 0 ke router 1. Dari hasil uji koneksi router 0 ke router 1 sukses, yang artinya berhasil atau dapat terhubung. Kemudian kita akan menguji pada PC 0 ke PC 1. Dari hasil uji koneksi dari PC 0 ke PC 1 juga berhasil, sama seperti router 0 ke router 1. Kemudian kita akan menguji juga pada PC 2 ke PC 3 apakah berhasil atau tidak. Dari hasil uji koneksi PC 2 ke PC 3 berhasil, yang artinya sukses. Kemudian kita akan menguji juga pada PC 0 ke PC 2 apakah terhubung atau tidak. Pada hasil uji koneksi pada PC 0 ke PC 2 valid karena masih dalam masa pengenalan. Kemudian kita akan mencoba satu kali lagi. Dari hasil uji koneksi PC 0 ke PC 2 dapat terhubung. Jadi pada percobaan pertama itu adalah proses pengenalan PC 0 ke PC 2. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang routing statis. Jika banyak salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ayu Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mengkonfigurasi routing dinamis. Tapi sebelum saya memberitahu kepada teman-teman bagaimana cara mengkonfigurasi routing dinamis ini, saya akan menjelaskan konsep dari routing dinamis ini. Yang pertama yaitu router mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi routing secara mandiri dari router lain yang saling terhubung dalam jaringan. 2. Informasi routing yang tersimpan akan selalu diperbarui oleh router secara dinamis berdasarkan kondisi jaringan. Kemudian keuntungan penggunaan routing dinamis adalah yang pertama yaitu administrator jaringan cukup mengkonfigurasi IP address pada setiap interface yang terhubung dengan jaringan. Kemudian mengaktifkan protokol routing untuk mengisi informasi routing pada tabel routing. Yang kedua, administrator jaringan tidak perlu selalu memperbarui routing karena secara periodik gateway akan memperbarui informasi routing protokol. Routing yang digunakan pada router akan melakukan pertukaran informasi secara otomatis dengan router lain. Langsung saja kita masuk di aplikasi Cisco Packet Tracer. Jika kita sudah masuk di aplikasi Cisco Packet Tracer,
yang kita butuhkan dalam membuat routing dinamis ini yaitu 3 buah router PT, kemudian 3 buah switch PT, dan 6 buah PC pada dan 2 buah switch pada setiap dan 2 buah PC pada setiap switch. Jadi yang kita gunakan PC-nya yaitu ada 6 PC yang kita akan gunakan. Kemudian kita akan menghubungkan router A ke router B dan router B ke router C dengan menggunakan kabel DTE. Di sini kita akan memilih serial 2/0. Kemudian pada router B juga kita akan memilih serial 2/0. Kemudian pada router B kita akan mengisi dengan serial 3/0. Kemudian pada router C kita juga pilih serial 3/0. Kemudian kita akan menghubungkan router A ke switch 0 dengan menggunakan kabel straight. Di sini kita pilih fast ethernetnya yaitu 0/0. Kemudian pada switch kita akan memilih fast ethernet 0/1. Sama juga seperti router B ke switch 1, sama seperti router A ke switch 0. Ini juga kita akan memberi fast ethernet 0/0 dan pada switchnya kita beri 0/1. Kemudian kita akan menghubungkan switch ke PC dengan menggunakan kabel straight. Kita pilih fast ethernet 1/1. Kemudian yang kedua kita pilih fast ethernet 2/1. Kita akan hubungkan ke PC 1. Kemudian kita akan menghubungkan juga switch 1 ke PC 2 dengan menggunakan fast ethernet 1/1. Kemudian pada PC 3 kita akan hubungkan dengan 2/1. Kemudian pada PC 4 kita akan menghubungkan juga fast ethernet 1/1. Yang terakhir yaitu PC 5 kita akan menghubungkan dengan fast ethernet 2/1. Jika kita telah selesai menghubungkan dengan menggunakan kabel, kita akan mengkonfigurasi pada setiap router
Yang pertama kita akan mengkonfigurasi pada router A. Kemudian kita pilih CLI. Kemudian pada tab ini kita isi no, lalu enter, kemudian enter lagi. Kemudian kita akan mengkonfigurasi. Yang pertama kita akan masukkan perintah enable, kemudian configure terminal, kemudian kita akan memasukkan perintah interface serial 2/0, lalu enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah no shutdown, kemudian enter. Lalu kita akan masukkan perintah exit, kemudian kita akan masukkan perintah interface fast ethernet 0/0, kemudian enter. Kemudian kita masukkan perintah lagi no shutdown, kemudian kita exit. Kemudian kita masukkan perintah no shutdown, lalu exit, lalu kita klik enter. Kemudian kita masukkan lagi perintah exit. Kemudian pada tahap selanjutnya kita akan memberi IP dan nama pada router A. Kita klik enter, kemudian kita masukkan perintah enable, kemudian configure terminal, lalu enter. Kemudian kita akan memberi nama. Kita masukkan perintah hostname A. Lalu kita klik enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah interface fast ethernet 0/0. Kemudian kita klik enter. Kemudian pada tahap ini kita akan memasukkan IP address seperti berikut. IP-nya yaitu 192.168.10.1, 255.255.255.0. Kemudian kita klik enter. Lalu perintah selanjutnya yaitu kita masukkan perintah interface serial 2/0. Tahap selanjutnya yaitu kita klik enter, lalu kita akan memasukkan IP address, yaitu IP addressnya 192.168.20.1.255.255.255.0. Kemudian kita enter. Tahap selanjutnya kita akan memasukkan perintah exit. Lalu kita isi perintah IP DHCP pol router A. Kemudian kita klik enter.
Lalu kita akan memasukkan perintah network 192.168.10.255.255.255.0. Kemudian kita klik enter. Lalu kita akan memasukkan default routernya, yaitu 192.168.10.1. Lalu kita klik enter. Kemudian kita masukkan perintah exit. Lalu kita klik exit. Lalu kita masukkan perintah exit lagi. Lalu enter. Tahap selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi router A agar dapat terhubung ke router B dengan perintah yaitu enable configure terminal router RIP lalu enter. Kemudian perintah selanjutnya yaitu network 192.168.10.0. Lalu kita klik enter. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita akan memasukkan networknya lagi, yaitu 192.168.20.2. Lalu kita klik enter. Kemudian kita akan masukkan perintah exit untuk keluar dari konfigurasi, lalu exit. Jika kita telah selesai mengkonfigurasi router A, kita akan mengkonfigurasi lagi pada router B. Kita klik CLI, lalu pada tahap ini kita isi no, lalu enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah enable, kemudian configure terminal, kemudian perintah interface serial 2/0, lalu enter. Kemudian kita masukkan perintah no shutdown, lalu enter. Kemudian kita akan masukkan perintah exit, lalu kita akan memasukkan perintah interface serial 3/0, serial 3/0, lalu enter. Kemudian kita akan masukkan perintah no shutdown, lalu enter. Lalu kita akan masukkan perintah exit. Kemudian pada tahap selanjutnya kita akan mengisi konfigurasinya, yaitu interface fast ethernet 0/0. Lalu enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah no shutdown, lalu enter.
kemudian kita masukkan perintah exit, lalu exit lagi. Kemudian tahap selanjutnya kita akan memberi IP dan nama pada router B. Kita masukkan perintah enable configure terminal. Kemudian kita akan masukkan hostname B, lalu enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah interface fast ethernet 0/0. Lalu enter. Kemudian kita akan memasukkan IP addressnya, yaitu 192.168.30.1 255.255.255.0. Kemudian kita klik enter. Lalu kita akan memasukkan perintah interface serial 2/0, lalu enter. Kemudian kita akan memasukkan IP addressnya lagi, yaitu 192.168.20.2 255.255.255.0. Lalu kita klik enter. Kemudian kita masukkan perintah interface serial 3/0. Lalu kita klik enter. Kemudian kita akan memasukkan IP addressnya, yaitu 192.168.40.1 255.255.255.0. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita masukkan perintah exit, lalu enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah IP DHCP pool router B. Lalu kita klik enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah network 192.168.30.0 255.255.255.0. Kemudian kita klik enter. Lalu kita akan memasukkan perintah default router 192.168.30.1. Lalu kita klik enter. Kemudian kita masukkan perintah exit, lalu exit lagi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi router B agar dapat terhubung ke router A. Kita masukkan perintah enable configure terminal. Kemudian kita akan memasukkan perintah router read, lalu enter.
Kemudian pada tahap selanjutnya kita akan memasukkan perintah network 192.168.30.0. Kemudian kita klik enter. Lalu kita akan memasukkan perintah network lagi 192.168.20.1. Lalu enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah lagi, yaitu network 192.168.40.2. Lalu kita klik enter. Lalu kita akan memasukkan perintah exit, lalu exit. Jika kita telah selesai mengkonfigurasi pada router B, kita akan mengkonfigurasi lagi pada router C. Kita klik pada router C, lalu kita pilih CLI, lalu kita masukkan perintah no, lalu enter. Kemudian enter lagi. Kemudian kita akan mulai konfigurasi. Kita akan memasukkan perintah enable, kemudian configure terminal, lalu enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah interface serial 3/0, lalu enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah no shutdown, lalu enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah exit. Setelah itu kita akan memasukkan perintah interface FA fast ethernet 0/0, lalu kita enter. Kemudian kita akan masukkan perintah no shutdown, lalu enter. Kemudian kita masukkan perintah exit, lalu exit lagi. Kemudian pada tahap selanjutnya kita akan memberi IP ke router C dan hostname dan nama pada router C dengan perintah enable configure terminal, kemudian hostname-nya yaitu hostname C, lalu kita klik enter. Lalu kita akan memasukkan perintah interface fast ethernet 0/0, lalu kita klik enter. Kemudian kita akan memasukkan IP address-nya yaitu 192.168.50.1 255.255.255.0. Lalu kita klik enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah interface serial 3/0, lalu kita klik enter. Kemudian kita akan memasukkan IP address-nya yaitu 192.168.40.2 255.255.255.0. Lalu kita klik enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah exit, lalu enter. Kemudian pada perintah selanjutnya kita akan mengisi IP DHCP port router C.
lalu kita klik enter. Kemudian kita akan memasukkan perintah network 192.168.0.255.255.255.0. Lalu kita klik enter. Kemudian pada tahap selanjutnya kita akan memasukkan perintah default router 192.168.50.1. Lalu kita klik enter. Kemudian pada tahap ini kita akan masukkan perintah exit, kemudian exit lagi. Lalu pada tahap selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi pada router C agar dapat terhubung ke router B dengan konfigurasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu enable configure terminal, kemudian perintah router RIP, kemudian enter. Lalu kita akan memasukkan perintah yaitu network 192.168.50.0. lalu enter. Kemudian pada tahap selanjutnya kita akan masukkan networknya yaitu 192.168.40.1. Lalu kita klik enter. Lalu kita akan memasukkan perintah exit, lalu enter. Kemudian masukkan perintah lagi exit. Jika kita telah selesai mengkonfigurasi router C, tahap selanjutnya yaitu kita akan memberi IP pada setiap PC dengan cara sebagai berikut. Kita klik pada PC 0, lalu kita pilih desktop, lalu kita pilih IP configuration. Lalu pada tahap ini kita pilih saja DHCP untuk memberi IP secara otomatis. Jika muncul tampilan seperti ini, berarti kita sudah memberi IP pada PC 0. Kemudian kita akan memberi pada PC 1 juga, sama seperti tadi perintahnya yaitu desktop, lalu IP configuration, lalu DHCP. Kita tunggu. Setelah muncul seperti ini, berarti kita sudah mengkonfigurasi IP-nya. Kita akan mengkonfigurasi pada PC 2, PC 3, dan PC 4, lalu PC 5. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita akan menguji koneksi dengan cara menggunakan Simple PDU
Kita akan menguji router A ke router B, lalu router B ke router C. Kita akan menguji. Dari hasil uji koneksi router A ke router B, dari keterangan data statusnya yaitu successful, yang artinya berhasil terhubung ke tujuan. Lalu kita akan menguji juga pada router B ke router C. Hasilnya yaitu sukses, yang artinya berhasil terhubung ke router tujuan atau alamat tujuan yang kita akan uji koneksinya. Kemudian kita akan menguji pada setiap PC. Kita akan menguji pada PC 0 ke PC 1. Sama juga seperti tadi kita menguji router A ke router B, yaitu let statusnya successful, yang artinya berhasil terhubung ke alamat tujuan. Lalu kita akan menguji juga pada PC 2 ke PC 3. Hasilnya yaitu sukses, yang artinya berhasil terhubung. Kita akan uji juga pada PC 4, PC 5. Sukses juga. Lalu kita akan menguji lagi pada PC 0 ke PC 2. Apakah berhasil atau tidak? Hasilnya yaitu valid. Kita akan menguji satu kali lagi. Hasilnya yang kedua yaitu sukses. Hasil yang pertama yaitu kita menguji koneksi dari PC 0 ke PC 2 tidak dapat terhubung, yaitu kan valid karena baru proses pengenalan. Yang kedua baru bisa berhasil terhubung. Sama seperti PC lain, jika kita akan menguji PC 1 ke PC 3, hasil pertama yaitu valid, lalu kedua berhasil atau sukses. Karena proses pertama dalam uji koneksi untuk PC 1 ke PC 3 atau PC 0 ke PC 2 atau PC 3 ke PC 5, hasil uji koneksi yang pertama yaitu proses pengenalan, lalu pengujian kedua yaitu berhasil karena sudah saling mengenali. Dan kelebihan dari routing dinamis ini yaitu cocok untuk jaringan besar. Misalnya kita akan membuat jaringan dengan menggunakan PC 200 PC atau 100 PC, kita bisa menggunakan dengan metode routing dinamis ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam mengkonfigurasi routing dinamis ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.